Oke, akhirnya tiba di soal terakhir, soal kelima. Misalkan ingin dilihat apakah terdapat hubungan antara dua kelompok jabatan, jadi struktural dan fungsional, dengan pemenuhan indikator kinerja utama atau IKU pada kedua kelompok jabatan tersebut. Data disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, tabel ini kan memiliki dua variable response, berarti jelas ini tuh berarti contingency table, dan dia nggak harus dua ya, minimal dua gitu. Jadi 3 boleh, 4 boleh. Gitu. Ini kebetulan 2, jadi ini tabel 2 kali 2. Nah, dengan level signifikansi 5%, uji hipotesis intensif tersebut bahwa pemenuhan IKU tidak berhubungan dengan kelompok jabatan yang ada. Nah, jadi terkait contingency table itu ada beberapa tes yang bisa kita lakukan. Ada tes of independence, ada tes homogenitas, McNemar, dan sebagainya gitu. Nah, dari beragam tes tersebut yang mana yang kita gunakan? Nah, karena di sini tuh jelas ya, katanya di sini bahwa pemenuhan tidak berhubungan dengan kelompok jabatan yang ada, berarti berhubungan dengan independensinya, apakah dia itu independen atau dependent gitu. Berarti kita pakai yang test of independence. Nah, jadi di test of independence itu H0-nya antar variabel itu independen gitu. Jadi kelompok jabatan tidak memengaruhi pemenuhan IKU. Atau kalau H1-nya itu dependent antar variabel itu, jadi kelompok jabatan memengaruhi pemenuhan IKU gitu ya. Dan ini pakai chi-square juga, sama kayak goodness of it gitu. Rumusnya itu jadi ini kayak soal 4 juga, tapi agak sedikit berbeda di E-nya. Nah, kenapa gitu? Karena untuk yang E-nya, kalau di goodness of it itu kan ini ya, ngelihat apakah expected frekuensinya itu sama atau tidak. Kalau di sini di contingency table tuh nggak gitu. Jadi E-nya itu didapat dari hasil ini. Total row-nya dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Jadi kalau misalnya 157 itu berarti total yang baris ini. Jadi 392 tuh total yang kolomnya 157 dibagi total keseluruhan 435. Begitu pula untuk yang 18. Jadi 18 kan di sini ya, berarti ini total yang barisnya 3 dikali total yang kolomnya 175 bagi keseluruhan. Begitu pula untuk yang 235 dan 25. Lalu tinggal kita hitung deh ininya. Dan dapat chi-square. Kita statistiknya segini. Gitu. Nah, lalu kita mau hitung chi-square yang critical value. Rumusnya sama juga kayak yang ini. Jadi chi-INV.RT probability-nya ketika signifikansi, nah, baru titik koma DF. Nah, DF-nya ini agak sedikit berbeda. Jadi DF-nya itu kalau yang di goodness of it kan K kurang 1 ya. Kalau misalnya dia itu distribusi expected frekuensinya itu sama gitu. Nah, kalau di sini DF-nya itu rumusnya ini nih. Jadi R kurang 1 dikali C kurang 1. R itu total row-nya, total barisnya kan ada 2 ya. C itu total kolomnya ada 2. Jadi ini hasilnya 1. Jadi dapat ininya segini. Atau kalau kita lihat di tabel chi-square distribution-nya itu sini ya 3,841, sama ya dengan yang di Excel gitu. Lalu p-value-nya ini kita bisa cara cepat juga pakai rumus di Excel. Yang tadi INV kita ganti DIST. Terus yang probability-nya kita ganti dengan hasil tes statistiknya. Jadi dapat 0,8183. Nah, karena yang chi-square ini tes statistiknya itu lebih kecil daripada chi-square critical value, maka ini ya berada di area biru, fail to reject independence. Kalau misalnya kita gagal menolak independence, berarti dia itu datanya independence gitu ya, nggak ada hubungannya. Jadi kesimpulannya itu tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa kelompok jabatan berhubungan dengan pemenuhan IKU gitu. Dan kalau pakai statis sama hasilnya segini gitu.
Dan jujur aku sendiri di soal ini tuh pada saat penarikan kesimpulan tuh agak bingung ya, suka pusing gitu, suka kebalik-balik. Dan jangan sampai teman-teman juga jadi ingat di sini reject independence, jadi kan menolak independence berarti dependent gitu loh. Kalau masuk ke area critical region itu dependent. Kalau fail to reject independence berarti kita gagal menolak independence. Oh berarti ya mereka itu independence gitu. Jadi kalau yang di area merah ini dependent, kalau ini di area biru itu independent gitu ya. Berarti kalau di area merah nantinya tes statistiknya itu berarti terdapat hubungan gitu, saling mempengaruhi lah. Sedangkan kalau yang di biru itu tidak mempengaruhi gitu, independent gitu ya, jangan sampai kebalik. Nah bagaimana dengan di studies? Jadi ini di datanya kita masukin data terkait ini 157 sampai 25 ini kita copy. Jadi nggak perlu ngitung lagi ya total per barisnya berapa, total per kolomnya berapa, karena studies sendiri yang bakal hitungin. Jadi kita masukkan aja data di soal, lalu klik analysis, lalu kita pilih yang nih contingency tables. Lalu kolomnya ada 2 ya tadi, jadi jangan lupa dia dapat hasilnya segini, sama kan ya dengan pada saat kita ngitung manual. Nih, seperti itu. Oke, video berikutnya, video terakhir aku bakal sharing sih terkait cara cepat ngitungin starter ini gitu.